Apalagi dipercaya katanya kalau Pak Teguh itu CEO yang kemarin baru, Pak Teguh Buntoro adalah teman-teman juga daripada Salim katanya. Nah, kita tunggu aja ganti pengurus ini. Biasanya menarik nih, pengurus apa yang diganti, apakah komisarisnya diganti. Kalau komisaris diganti dengan nama-nama yang udah kita familiar, nah itu udah konfirmasi masuk. Cuman Dewa ini bukan buat scalping, ini lebih ke investing karena masih lama. Dia kan mesti rapin dulu. Iya, mesti rapin dulu pemegang sahamnya masuk. Kayak dulu aja Bumi kan dari Gocap, terus sempat naik terus ARB, terus lama gitu di 50 berapa sekian. Tapi kalau udah bener-bener gerak, kita juga udah nggak bisa beli. Kalau bener-bener jalan kagak Uber, nggak punya nyali lah. Kalau misalnya sehari naik 10% gimana Ubernya? Takut kan. Jadi mungkin ya kalau misalnya teman-teman yang nggak suka nyimpen lama ya di skip aja, nanti tunggu volume breakout atau harga breakout dengan volume baru masuk. Jadi yang kalau mau invest ya sekarang nitip sendal juga boleh. Ini beberapa filteran kamu yang keluar ya? Iya, nomor 1 ya Agro, BBYB, BBHI, udah top 3 ya itu sih kayak bank-bank digital ya. Oh iya iya. Di ranking yang. Ini kalau bull kenapa nih bull breakout top box tapi kok merah? Merah karena dia pasti tutupannya di bawah ini di bawah harga tuh, ada berambutnya dia. Oh, itu ada, aku bilang ada jarum suntiknya. Iya, jadi merah pasti karena dia ada ini mungkin jadi rambut karena itu kayak gitu. Oke. Bull. Iya. Jadi rambut dia volume tinggi, breakout tapi ada rambut jadi merah ya, skip aja. Oh kalau misalnya dia tuh ada jarum cap gitu berarti kurang menarik merah ya? Itu ya karena di bawah mid price sih, di bawah harga tengahnya dia gitu. Tutupannya ya di bawah harga tengah gitu. Padahal dia breakout tapi tutupan di bawah harga tengah ya agak takut lah ya kan, jadi berambut begitu. Iya, dan ini beberapa saham yang filteran keluar dari aplikasinya Pak Hadrian nih ya. Berarti ada Agro yang breakout top box target technicalnya 336, ada BBYB yang breakout top box target technicalnya 382 ya, minimum ya. Jadi 382 sampai 414. Kemudian ada BBHI yang breakout juga top box targetnya 1620 hingga 1735. Ada BBKP trading buy. Nah, bedanya trading buy sama breakout berarti BBYB BBKP-nya belum breakout. Pakai garis nih. Ya, belum breakout top box dia. Masih garis doang. Berarti masih potensi nih ya, boleh dipantau ya. Oke. Yang lain kan udah breakout top box semua nih, udah di langit-langit nih. Naiknya udah tinggi-tinggi semua nih, 17%, 20%, 7,5%. Oke. Terus ada bull breakout. Bawah sih kurang ini lah, kurang menarik kayaknya. Yang kalau merah ya? Iya, udah ya masuk karena lewat garis aja, tapi sebenarnya ini top 3 aja yang dilihat sih. Oke. Berarti yang lihat nggak ada yang menarik, baru kita ke bawah-bawah lagi. Oke. Jadi setiap hari juga selalu ada keluar rekomendasi ya kalau berdasarkan. Ya, bisa request sendiri kok teman-teman, real time mau jam berapa, tinggal aja pas hari itu apa yang bagus kan kelihatan. Real time sih, bisa langsung all buy di real time. Oke. Terus ini tadi nanya mana sih? Tadi sampai di mana sih? Ada yang nanya BBHI Agro. TPIA deh, BBHI Agro kan tadi kita udah bahas ya. Kalau TPIA masih uptrend kan ya? Iya, tapi uptrendnya cenderung udah mulai turun ya kan, udah ada dead cost nih. Mulai dead cost nih gitu. Kayak BRPT udah mulai kendor. Iya. Keseret sama Barito sih. Keseret sama brand begitu, brandnya terkoreksi. Wah, kena deh semuanya, langsung gemeteran. Jadi semuanya dijual-jualin. Brandnya juga mulai mulai kendor juga sama. Iya, brand ya mulai kendor juga. Tapi masih ya ini tinggal nunggu waktu sih sebenarnya, udah gila banget sebenarnya. Iya. Ini kayak kan yang bawah ini barnya hijaunya udah tiap hari hijau ya. Iya, udah nggak pernah turun dia, jadi udah edan. Tapi itu
mungkin target mereka kan mungkin masuk indeks gitu. Iya, ke salah satu indeks. Tapi gini loh, ke salah satu indeks bukan berarti mereka harus tarik terus. Kayak Aman, kalau kita perhatiin, sejak pengumuman masuk indeks, dia tuh cenderung naik, terus dia udah mulai kendor juga kalau Aman. Kalau udah Kelihatannya, masuk indeks terus distribusi biasanya. iya, mereka cuma perlu maintain aja, nggak perlu ada tarik lagi ke atas. Karena sebagian mungkin target untuk masuk indeks internasional itu udah achieve kan, jadi yang penting di maintain aja, maintain volume, maintain harga, jangan sampai harganya turun kalau belum rebalancing, kan masih ada tanggal-tanggalnya tuh. Terus kalau ASA dan SS gimana? ASA ini menarik, ASA karena udah sampai bawah nih mulai. Ya, ini udah breakout juga sih. Bagus juga. Bagus kan ASA. settingannya? Bagus. Targetnya pengen ini 1035 nih di depan mata nih. Oh, ke 1035 ya? Iya, kira-kira ya. Oke. Iya, jadi ini, oh ya, sama SS juga aku suka loh, SS itu. Cuman SS kelihatannya sideways deh, nggak kemana-mana deh, kayaknya, ya kan? Aceh. Oh iya. Iya, tapi tarik ya, sudah sempat jebol tuh, tarik doji. Bener, tutupan doang. Depan doang ya. Emang masih dijagain tuh. benar. Jadi kalau misalnya naik tinggi ya nggak usah dikejar. Cuman kalau ada penurunan yang lumayan, kemarin tuh sampai 765. Kemarin tuh aku beli 765. Tutupnya 815. Jadi kalau naik tinggi ya nggak usah dikejar. Kelihatannya nih masih sideways. Sampurna suka nggak? Kalau gue Sampurna bagus. Iya, lumayan sih. Aku bilang udah mulai ada peningkatan nih sebenarnya. Iya, Sampurna udah boleh sih sebenarnya. Expect buy lah, teman-teman. Ini kan ada sebenarnya sih paling bagus buy di sini di apa? 95. Ketahan MA20 terus ya ini kan mantul kan. 940 ya. Awal-awal aja kan 960, 965 kalau dapat ya jackpot ya kan lumayan awal-awal dikit. Iya, breakout-nya di berapa itu? 1005. 1005 ya, yang high hari ini jadi. Ya jadi Sampurna itu ya orang ekspektasinya dia ada jual rokok elektriknya. Ya sebenarnya sih belum terlalu besar, tapi ya lumayan. Terus kayak ada penambahan kemarin tuh aku baca ada. Laporan keuangannya kayak not bad ya. Iya bagus. Termasuk yang oke gitu loh. Terus sama ada yang kayak nyambungin aja. Kalau misalnya nanti pilpresnya terjadi ada perubahan misalnya, nah itu kan menteri keuangannya mungkin akan berubah, jadi mungkin lebih kendor untuk ini cukanya. Jadi karena ini harga kan udah turunnya banyak, jadi ya mulai ada beberapa fund yang masuk gitu. Kalau dari storyline ya kira-kira begitu. Terus sama dividen dia kan lumayan tuh dibagiin semua ya, perusahaan asing kan tarik semua. Iya. Ditarik semua ke induknya yang di luar. Biasalah kayak Unilever, Sampurna. Iya. Sapi perah, benar-benar. Sapi perah. Oh, ini ada yang nanya Medco juga nih. Medco juga agak ini ya. Kayaknya sideways nggak sih sekarang ini? Atau oilnya tertekan juga kan? Iya. Kan oil naik kan karena oilnya pas Israel Gaza terus gitu naik kan udah kendor lagi. Tutup ya oilnya mulai koreksi lagi. Oilnya kan 80 doang ya mulai turun kok. Benar. Iya. Iya. Ini ada yang nanya RAM juga seru nih. Soalnya kemarin tuh aku sempat beli yang waktu masih di bawah tuh ya. Terus aku pikir kan koreksi dong, karena dia kan kalau kita lihat kan kelihatannya mulai overbought. Tapi nggak turun dikit, naik lagi. Jadinya moving average-nya mau super bullish nih bahasanya nih. Iya. Ini ke atas mulai bullish sih, mulai membentuk masih bagus jalur. Masih bagus, tahan. Cuma kalau mau beli ya aku tunggu dia kayak gini merah 2-3 hari ke MA mantul baru beli gitu Ci. Kalau ini kan udah di tengah-tengah uptrend. Nah, aku justru nungguin dia turun dari kemarin tuh nggak dikasih turun. Akhirnya aku jadi beli lagi di atas, soalnya sama kan aku pikir udahlah take profit. Harga candle hijau kan lumayan tuh, yang hari keberapa tuh candlenya kan udah naik banyak kan, cukup lah ya, udah lumayan. Turun tapi dikit gitu. Kita pikir wah bisa dapat mungkin di bawah dikit, nggak turun banyak loh. Habis itu gas lagi.
Ya mungkin kalau RAM sih mereka kan ada story masuk FTSE juga kan, dan kelihatannya banyak tuh yang modal-modal di atas gitu. Jadi ya mungkin kalau kita lihat dari technical historinya, sebelumnya dia main di atas kan. Iya. Cuman waktu itu resultnya kayak kurang begitu bagus deh, makanya sempat jebol ke 500-an. 404 di paling bawah. Iya. Dan ini mulai recover, dan ini catnya bagus ya, kayak rounding bottom apa? Kapan handle Iya. sih? Kayak langsung ini. Iya. Ya jadi upper channel sih, dia MA-nya patah tutup kadang naik. Iya. Oke, terus Bang Maspion akan ganti nama Bang Maspion. Oh, tapi kayak likuiditasnya agak tipis deh. Maspion tuh kodenya apa ya? Bang Maspion best, aduh apa sih, aku juga lupa nih. Spion tuh kodenya apa? Aku juga lupa. Oh, Bemas. 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 Iya, 0,2 ya 200 juta sehari, kemarin cuma 8 juta. Bahaya, transaksinya tipis. Iya tipis, nggak bisa kok. Aku tuh kadang ada klien yang suka, jadi aduh belinya susah banget. Udah lama jualnya sih. Susah. Iya benar-benar. Terus nih ada juga yang nanya kalau Doit BRMS, Bumi itu keluar dari FTSE apa dari MSCI itu? Jadi takutnya ada outflow lagi, ada. Masih merah semua nih, Bumi, BRMS, Doit, ya belum ada sentimen ya, maksudnya batu bara ya. PTB Adaro yang paling lumayan aku bilang. Sama Adaro aku bilang. Iya, sama Adaro masih, ya ada juga koreksi sih, tapi ya masih mendingan dibanding yang lain. Adaro itu masih ada potensi mau kasih dividen akhir tahun biasanya. Dia rutin membagikan. Ini lumayan bentuknya. Apanya? Diem nggak tahu. Kalau tinggal cari volume aja nih, momentumnya sih udah mulai bentuk mangkok. Oh, ini tuh story-nya banyak. Cuman nggak tahu ya, kayaknya mungkin nggak ada yang ngebandarin kali ya. Nggak ada yang kayak story bagus. Kadang-kadang kita FOMO, kita beli, dia bagus nih beritanya. Ntar turun lagi. Jadi bener-bener market doang sih, market yang beli dan jual gitu. Oh iya, ada nanya TAPG nih. TAPG kayaknya udah balik ke 550 deh. Udah 570, kemarin naik 7% loh. Apa, 6%. Iya. Ini saham yang bentuknya lucu. Bentuknya acak adut gak sih? bentuknya acak adut kalau saham. Iya, bentuknya sideways yang gelombang-gelombang. Iya. Terus kadang-kadang dia ada spike panjang. Iya. Di situ turun agak ini sih. Ini kayak video yang sebelumnya sama saya nih, Ci. Apa? Sideways gelombang nih. Aduh, ini jebakan Batman ini. Diberi dia turun, di cut loss dia naik gitu. Iya, benar. Berarti mungkin untuk tips untuk saham-saham kayak gini, kalau mau breakout, hati-hati dulu. Jangan langsung dibeli, tungguin aja. Kalau memang kan kalau saham itu kayak, lu berasa gak sih kalau saham tuh kayak sifat orang, kalau sifatnya modelnya kayak gini susah untuk berubah kan, modelnya tetap akan kayak gini ya kan, dia lebar gitu. Maksudnya kalau saya sempit terus breakout kayak di bank-bank tadi kan enak gitu. Kalau ini kan memang lebar, suka habitnya suka gombang aja gitu. Iya, sekali break tinggi nanti sekali turun. Ya kalau misal mau spekulasi boleh, tapi stop lossnya mesti kenceng ini. Karena telat dikit dia turunnya jauh. Model agak yang kayak gini, agak spekulatif. Dia nanya saham-saham CPO apa udah bisa dilirik Pak? Mulai ada pergerakan sih, FLC. Kayaknya tapi masih diem-diem aja nih. Iya, aku rasa CPO tahun depan deh. Tahun depan kayaknya baru. Kalau di teknikal sih belum ada, tapi Ali ya udah sideways sempit gini sih, tinggal nunggu kapan saya breakout aja. Cuman ke atas atau ke bawah gitu. Oh, oke. Udah sideways sempit itu, Bollinger Band-nya udah shoot. Terus dia cuman ya tinggal ini aja, katalisnya apa nih? Ya paling ini El Nino. Ke El Nino kan dampaknya jadi produksinya turun. Nah nanti baru kelihatan nih harga CPO nanti naiknya nanti gitu. Biasanya sih sekitar pertengahan tahun kali ya, biasanya baru
bergerak barang-barang sipil. Terus ada juga naik Akra. Akra ya sideways, nggak ada sinyal. Iya. Simple. Iya, sideways. Oh iya, kalau cuan, nah cuan juga susah nih dibaca nih. Barangnya tipis-tipis. Iya, tapi udah mulai distribusin kayaknya nih, udah mulai capek dia. Iya sih, agak. Soalnya dia sama tuh, overboard terus. Iya tuh, sama-sama begini yang gazebo. Aduh, nggak jelas itu buah. Nggak berani. Bagus, ya kita nggak punya Pak. Cuma nonton doang. Iya, kan kita nggak harus beli semua saham. Kadang-kadang ya, kalau ada yang naik kencang, ya kita nggak ngerti. Ya udah aku skip lah, nggak tahu ceritanya. Daripada Cuma nyangkut. agro, buah nih event overboard terus likuiditasnya nggak ada. Apa ini main sendiri dia? Iya, terus Nggak kalau, ada. nah, nih bisa lihat nih dari volume transaksi rata. Bener nggak, Hadrian? Iya, ini mah maintain doang, main sendiri sama Iya. cuma 700 juta sehari. Ini mah main sendiri, nggak ada Iya. penumpangnya. Kita Kelihatannya, beli mah tiba-tiba turun gitu. iya, kelihatannya nggak ada partisipasi publik. Kalau lihat volume yang rata begini jual beli, kelihatannya Cuma sendiri doang ya. ya muter-muter sendiri kelihatannya ya kayak begitu. Terus kalau NCKL bagaimana? Oh ya nanti kan tanggal 9 kita kemungkinan ada webinar sama NCKL tuh. NCKL aku suka Nah sih. itu berarti tunggu di situ berarti. Bagus sih harusnya. Aku suka sih NCKL. Harusnya bagus. Emitennya Perusahaan juga. gede, Iya. kayak di Indonesia. Iya, dan dia juga ada beberapa Iya, SMA katalis. 20 sih. Masuk FTSE Cuma yang lebih juga. ke arah juga sih. Kemarin breakout-nya bohong kan nih breakout-nya. Iya, breakout karena ini berita masuk FTSE kali. Jadi banyak yang kayak spekulasi. Kelihatannya begitu. Sama dia kan smelter Hedgepound-nya akan beroperasi di 2024 pertengahan. Jadi mungkin story tahun depan lah. Karena tahun ini kan udah hampir habis. Tanggung banget. Terus oke, habis ini ada yang nanya juga Pani. Kalau Pani menurut kamu tuh udah mulai distribusi apa belum sih? Soalnya kayak sering naik terus tiba-tiba ntar dia turun. Tapi memang dia masih ngebentuk pelan-pelan higher. Kayaknya mulai ini deh, mulai dikit-dikit kan dia mau ngeliat isu kan ini. Mau rate issue 5.000. Di harga 5.000 ya kalau Iya salah. 5.000. isunya. Iya benar. Jadi kayaknya ya akan konsolidasi gitu. Karena kan harga tembusnya udah keluar nih. Iya, dan harga kan di atas. Biasa kalau harga di atas kecenderungan kan kalau harga pasarnya di bawah harga tebus, orang cenderung nggak akan tebus gitu loh. Jadi mungkin kalau yang mau trading, kalau mau trading masih bisa buat scalping lah, itu boleh lah, jaga risk aja karena kan dia gapnya lumayan gede-gede kan naik turunnya. Cuman kalau aku sih ya skip lah, aku cari yang masih fresh aja, yang masih bisa kita tradingnya atau kita bisa hold. Sixnya lumayan accessible. Oh iya, tadi IPCC udah dibahas sama Pak Hadrian. Kalau Nelly kayaknya dividen deh. Tapi Nelly itu kadang-kadang likuiditasnya, sekarang likuiditasnya udah bagus loh. Dulu emang sepi sih. Ini satu bio juga ya. Iya, satu bio. Tipis lah. Dulu lebih parah. Cuman berapa lot doang. Iya. Mayora sih kalau analis suka, analis fundamental suka sih. Mayora. Cuma secara teknikal kurang ya. Ya lagi jelek sih. Kayak mau itu gak sih rounding top ya? Lebih ke support sih, nanti ngejar support 2300 nih kayaknya testing. Nah, 23 boleh spekulasi. 23 sini nanti. Iya. 23 boleh spek buy sih. Jadi kalau gagal stop loss-nya langsung ya dekat lah. Kalau dia misal bener rebound lumayan tuh upside-nya. Tuh. Terus mungkin karena banyak banget langsung ini aja Cici ya. Apa? Mungkin sebatuannya ya. Apa Cici mau ini technical Cici? Iya. Kamu ada tambahan lagi gak? Enggak sih Ci, aku ini aja. Oke, mungkin ini ada terakhir kita jawab. Ada insight tahun 2024 terutama terkait Ukraina yang belum selesai. Menarik. Iya kan? Iya. Kalau buat saya gini teman-teman, tahun Pilpres itu sudah tahunnya opportunity buat kita. Kenapa? Sepanjang sejarah nih kalau kita perhatiin SBY gitu ya, atau Jokowi 2 periode, ketika Pilpres siapapun yang menang
IHSG naik tuh. Percaya Benar. kau percaya. Benar. Jadi mereka tuh tidak lihat siapa yang menang sebenarnya. Pokoknya kalau ada kebijakan baru yang 100 hari kayak atau apa yang bagus, bisa capital foreign tuh inflow masuk. Jadi IHSG hijau. Jadi siapapun yang menang, saya merasa IHSG tetap bagus di 2024 di bulan Februari kan apa? Februari ya kalau nggak salah ini putaran satu. Kalau April ininya penentuannya, ya bagus. Jadi saya bilang sih kalau lagi merah sih blue chip is the best ya buat defense-nya gitu ya. Iya. Karena mau sih catatan sejarah kita setiap kali pilpres endingnya IHSG hijau gitu. Iya, berarti kita boleh consider yang aman-aman ya BCA. BCA ada dividen. Iya. Ya kan, Itu dividen. kalau buat hadapin pilpres sih sebenarnya blue chip relatif bisa kebijakan apapun yang pemenang ya pasti kebijakannya kan kebijakan populis kan pasti bagus, pasti rame. Iya, Foreign terus kan masuk. kayak overhangnya jadi hilang kan. Orang kan kadang-kadang lagi masuk ke pilpresnya orang nanti dulu deh, lihat dulu pemenangnya. Tapi begitu kelar kan, udah nggak ada overhang, baru mereka pada masuk gitu. Terus kita ngobrol dikit kalau kan kemarin tuh banyak banget ya ada pro dan kontra mengenai saham properti. Ada sebagian bilang kayaknya belum, ada yang bilang ada yang suka banget sama properti. Kalau Adrian bilang gimana properti, suka nggak? Saya suka P1. Oh iya P1. Iya, sebenarnya BSDE agak lebih diunggulkan kalau ngomong proyek IKN Ci. Karena BSDE kan salah satu ketuanya kan dari orang BSDE kan. Benar. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong lumayan rata ya. Jadi si siapa CTRA, SMRA ya kan, Won apa, IKN dapat jatah buat proyek kok kayaknya semua. Jadi sebenarnya properti ya siapapun presiden menang kayaknya IKN lanjut kan gitu kan. Enggak, kalau yang misalnya Pak Anies yang menang itu mungkin kebijakannya kayak agak beda deh. Tapi kalau menangnya Pak Ganjar sama Pak Prabowo, kemungkinan kebijakan IKN tuh mirip-mirip ya, masih ada keterikatan untuk berlanjut. Tapi mungkin Anies kan agak berbeda kalau aku baca dari koran kemarin, dengar sih begitu. Ya, soalnya kalau Pak Prabowo kan katanya punya tanah di sana. Iya. Nggak tahu lah ceritanya gimana. Iya. Nanti kita coba cari tahu ya teman-teman ya. Sambil nunggu perkembangan lebih lanjut ya nanti ya, jadi ya gimana ke depannya. Oke. Ya udah kalau gitu aku share technical ya bentar. Oh, ya. Oke, aku stop sharing. Slideshow. Oke, ini teman-teman untuk technical yang minggu depan. Seperti biasa disclaimer dulu. Kemudian IHSG kalau bullish gimana? Skenario untuk bullish, IHSG itu udah break resistance jangka pendek di 6887. Break level tersebut IHSG berpotensi membentuk inverted head and shoulder menuju target 7145. Dan minor finish score adalah 6 daripada total 8 ya. Dan ini Bollinger up-nya di 7068, Bollinger bawah 6663. Dan kalau IHSG bearish, ini IHSG menguat tapi gagal break upper Bollinger Bands dan last high di 7046. Ini kalau skenario bearish ya. Tapi shooting star candle ini membentuk bisa menjadi ciri awal pembalikan arah. IHSG dan indikator RSI mulai membentuk bearish divergence. Dan ini untuk rotasi sektornya ya, yang improving weekly, ini untuk rotasi sektor weekly improvingnya nggak ada. Yang ada di leading ini ada IDX Infra, kemudian cuma IDX Infra doang. Yang weakening itu IDX Energy sama IDX Basic. Dan banyak banget yang di lagging, ini ada IDX Tech yang ada di lagging juga, Trans, Industry, Property, Health, dan ini ada IDX Finance ya. Kemudian yang daily improving ini IDX Trans, IDX non-cyclical. Yang ada di leading ada IDX Tech. Yang ada di weakening ada Infra, Finance. Dan yang di lagging ada Energi, Industri, non-cyclical, sama Health. Kemudian yang kalau Finance kita lihat ya weekly-nya. Ini ada Amor yang naik ke improving. Kemudian nih apa sih ini numpuk-numpuk begini, nggak kelihatan deh. Amarnya pindah ke leading, BBNI ke leading, Mandirinya turun ke weakening, Bank Niaga juga turun, dan banyak banget yang di lagging. Ini ada Arto,
ada Agro, ada BBYB, ada BBHI. Ini banyak bank-bank digital di sini. Kemudian ada BBRI, Bank Danamon, BRIS juga ada di sini. Kemudian IDX Tech ya, yang kemarin sempat rame. Kalau weekly-nya kita lihat yang improving ini ada DMMX. Kemudian yang leading ada Edge, ada Arto, NFCX, ada Metro Data. Kemudian nih ada apa sih nih, DCI ya. Kemudian yang weekending ada Tron, ada Wirge, yang lagging ini ada Goto. Kemudian ada Wifi, ada Kios. Saham yang boleh diperhatikan minggu depan, BBNI rebound dari support 4950 berkelanjutan naik dan tes selesai di 5425. Dalam jangka panjang BBNI masih berpeluang membentuk ascending triangle dengan target 5.900. Buy area di 53 hingga 51, target 55, target 259, stop loss 5.000. Kemudian ini ada ASA menguat dan break resisten di 89 atau 910. Potensi kenaikan kelanjutan ASA akan menuju target double bottom di 1095. Overall jangka panjang ASA masih bearish. Rekomendasi teknikal untuk ASA adalah buy area 950 hingga 900, target 1.000, target 2.100, stop lossnya 880. MACD udah positif ya. Kemudian ada BBYB ini berresisten di 302 dengan volume yang besar. Sama berkoreksi di area masih 300. BBYB ini masih berpotensi membentuk cup and handle pattern dengan target 434. Overall jangka panjang BBYB masih bearish. Rekomendasi teknikal untuk BBYB adalah buy area di 356 hingga 330, target 380, target kedua 434, stop lossnya 300. Kemudian ada MIDI ini rebound kemarin dari last low 444 dan break resistance down channel di 472. Potensi rebound menuju 496, 515 dan 530. MACD membentuk golden cross, minor finish score 6 daripada 8. Rekomendasi teknikal untuk MIDI adalah buy area di 486 hingga 466. Target 496 dan target 2515, stop loss 460. MACD masih negatif ya. Kok MACD masih negatif? Kemudian Adro ini koreksi dan bertahan di poin B di 254. Tetap bertahan di level tersebut. Adaro berpotensi rally menuju PR set crab pattern di 29. Adaro ada rekomendasi ada buy area 29 hingga 25, target 27, target kedua 29, stop loss 2480. Sumarecon ini bergerak sideways dalam beberapa hari dan kembali menguji resisten di 610 atau 615. Jika Sumarecon berhasil break level tersebut, maka Sumarecon berpotensi membentuk inverted head and shoulder dengan pattern dengan target 735. Sumarecon buy if break 615. Buy area bisa dilakukan di 620 hingga 585, target 1655, target 2735 dan stop loss 575.